Assalamualaikum sahabat Cahaya Cerita. Selamat datang di channel Cahaya Cerita, tempat kisah-kisah inspiratif, penuh hikmah, dan menyentuh hati. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari kami. Bulan Sabit Kilauan. Di sebuah kota besar yang hiruk pikuk, terdapat sebuah lorong sempit yang jarang sekali tersorot cahaya matahari. Dinding-dinding rumah di sana berdempetan, catnya mengelupas, dan jalannya hanya cukup dilewati dua orang berpapasan. Lorong itu dikenal sebagai tempat tinggal kaum pekerja kecil, orang-orang yang bangun pagi untuk mengais rezeki, lalu pulang malam dengan sisa tenaga seadanya. Disitulah hidup seorang gadis muda bernama Aulia Rahma. Aulia berusia 20 tahun, namun wajahnya terlihat lebih dewasa dari usianya. Rambutnya sering diikat seadanya. Kulitnya agak gelap karena sering terpapar panas, dan tubuhnya ramping karena terbiasa bekerja keras. Sehari-hari ia menjadi pengantar makanan dari sebuah restoran kecil di ujung kota. Upahnya tidak seberapa, tetapi cukup untuk membantu biaya hidup dirinya dan adiknya yang masih bersekolah. Setiap pagi, Aulia memulai hari dengan berlari kecil menyusuri lorong sempit itu sambil membawa kotak-kotak makanan di tas besar punggungnya. Dia sudah hafal setiap retakan jalan, bahkan tahu di mana harus melompat kecil agar tidak terperosok ke lubang saluran air yang terbuka. Tetangga-tetangganya mengenalnya sebagai gadis tangguh yang jarang sekali mengeluh meski hidupnya penuh keterbatasan. Di rumah kecil berukuran 3x4 meter yang ia tempati bersama adiknya, Aulia sering termenung. Ia sadar hidupnya tidak mudah. Kadang ia iri melihat anak-anak lain sebayanya yang bisa kuliah, sedangkan dirinya harus menunda mimpinya demi menghidupi keluarga. Namun, setiap kali melihat adiknya tersenyum sambil mengenakan seragam sekolah, hatinya kembali kuat. Asal dia bisa sekolah sampai sukses, aku rela capek begini, batinnya. Malam itu, ketika hujan deras mengguyur kota, Aulia duduk di depan pintu rumahnya yang beralaskan semen retak. Dia memandang langit gelap sambil menggenggam buku catatan lusuh milik ibunya yang sudah tiada. Di halaman pertama tertulis pesan sederhana, "Jangan pernah menyerah, nak. Hidup memang keras, tapi hati yang tulus akan selalu menemukan jalan." Kata-kata itu bagai bahan bakar yang menghidupkan semangat Aulia setiap hari. Ia tidak tahu bahwa lorong sempit tempat ia tumbuh justru akan menjadi awal dari perjalanan besar yang tak pernah ia bayangkan. Sore itu hujan turun deras, menimpa atap seng warung kecil Maksumi hingga menimbulkan suara berisik yang seakan menenggelamkan obrolan. Para pelanggan yang biasanya duduk di bangku kayu panjang lebih memilih pulang lebih cepat. Takut jalanan tergenang banjir. Warung jadi sepi. Tinggal satu pesanan yang belum sempat diantar. Tertulis jelas di secari kertas minyak yang sudah lembab terkena cipratan air. Rumah Sakit Brawijaya, ruang VIP 3A, atas nama Nyonya Wiratama. Maksumi mengernyitkan dahi. Tumben ada pesanan dari tempat semewah itu, gumamnya sambil menatap Aulia. Biasanya yang beli dari warung kita ya buruh bangunan, tukang ojek, atau mahasiswa kos. Ini rumah sakit elit, nak. Aulia menatap catatan alamat itu dengan perasaan campur aduk. Rumah Sakit Brawijaya terkenal di seluruh kota. Gedungnya tinggi, dindingnya berlapis kaca, dan hanya orang berduit yang mampu masuk ke ruang VIP. Dengan ragu ia mengangguk. Kalau ini rezeki kita, Bu, biar Aulia yang antar. Sekalian belajar jalannya. Hujan tidak menyurutkan niatnya. Ia mengenakan jas hujan plastik tipis yang sudah beberapa kali sobek di bagian bahu, lalu menutupinya dengan tas kain usang berisi kotak makanan. Sandalnya yang sudah miring sebelah menapak di pedal sepeda tuanya, mengayuh menembus derasnya air yang menggenang. Setiap kayuhan terasa berat. Angin dingin menusuk kulit, sementara jalanan licin membuat ban sepedanya beberapa kali tergelincir. Namun Aulia terus berusaha menjaga keseimbangan. "Bismillah, semoga sampai dengan selamat," bisiknya di tengah hujan. Saat sampai di kawasan pusat kota, matanya terbelalak. Gedung rumah sakit menjulang megah. Cahaya lampu dari lobi depan memantul indah di atas genangan air hujan. Pintu otomatis terbuka dan tertutup, memperlihatkan orang-orang dengan jas rapi, suster berseragam putih bersih, serta pasien yang digiring dengan kursi roda.
Aulia menelan ludah. Dadanya berdegup kencang. Ia merasa kakinya kotor menginjak lantai marmer mengilap itu. Seakan dirinya tidak pantas berada di sana. Petugas keamanan menatapnya sekilas, membuatnya makin gugup. Namun ia menguatkan hati. Alamat sudah jelas, ruang VIP 3A. Dengan tangan gemetar, ia menyerahkan kartu tamu di meja resepsionis, lalu mengikuti petunjuk menuju lift berlapis kaca. Dalam hati, ia bertanya-tanya, mengapa seseorang di ruang semewah itu memesan makanan sederhana dari warung Maksumi? Ia tidak tahu, langkah kecilnya sore itu, dengan jas hujan murahan, sandal usang, dan sepeda reyot, akan membuka gerbang takdir besar yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Lorong rumah sakit sore itu sepi. Hanya suara roda troli dan langkah kaki suster yang sesekali terdengar. Aulia menggenggam kotak makanan di tangannya dengan sedikit gemetar. Nomor ruangan di secari kertas yang diberi satpam tadi terus ia baca berulang-ulang. 912. Angka itu seakan menjadi gerbang ke dunia yang sama sekali asing baginya. Ketika pintu ruangan terbuka, aroma khas obat-obatan segera menyambut hidungnya. Mata Aulia langsung menangkap pemandangan yang membuat dadanya sesak. Seorang pemuda terbaring di ranjang besar. Tubuhnya dikelilingi kabel dan selang infus. Wajahnya pucat pasi. Matanya terpejam rapat, seolah tertidur dalam mimpi panjang. Itulah Raden Wiratama, anak tunggal keluarga kaya pemilik jaringan perusahaan besar. Sudah 2 tahun lamanya ia tak bangun sejak kecelakaan mobil yang merenggut sebagian besar harapan hidupnya. Di samping ranjang, Nyonya Wiratama duduk dengan mata sembab. Jemarinya menggenggam tangan anaknya erat-erat. Air mata menetes tanpa henti, seakan setiap hari ia habiskan dengan doa dan penantian. Sementara itu, sang ayah, Hendri Wiratama, berdiri tegak di dekat jendela. Dari luar, ia tampak kokoh dan berwibawa, tetapi sorot matanya penuh kegelisahan yang tak bisa disembunyikan. Aulia berdiri canggung. Ia meletakkan kotak makanan di meja kecil. "Permisi, Pak, Bu, ini pesanan makanan untuk keluarga," ucapnya lirih. "Iya." Wiratama tersenyum tipis meski matanya sembab. "Terima kasih, Nak." Namun pandangan Aulia tak bisa lepas dari tubuh Raden. Ada sesuatu yang berbeda. Ia mengernyit, memperhatikan jemari kaki sang pemuda. Sekilas, ia merasa melihat sesuatu yang tak biasa. Jari kaki itu bergerak samar. Aulia menelan ludah. "Pak, Bu, apakah tadi jari kakinya bergerak?" tanyanya pelan. Hendri menoleh cepat. Matanya menyipit. "Apa maksudmu?" "Seperti ada kedutan di sini." Aulia menunjuk ke arah kaki Raden. Ragu-ragu, ia mendekat. Hatinya berdebar kencang. Namun ada dorongan kuat dari dalam dirinya. Seolah tangan itu tahu apa yang harus dilakukan. "Iya." Wiratama menoleh penuh harap. "Sudah 2 tahun anak saya tak bergerak sedikit pun. Nak, kalau kau memang melihatnya, lakukan apa yang perlu kau lakukan." Hendri menatap istrinya, lalu menatap Aulia. Wajahnya penuh keraguan. Tapi akhirnya ia mengangguk pelan. "Kami sudah mencoba segalanya. Jika kau ingin mencoba, silakan." Dengan tangan bergetar, Aulia menyentuh pergelangan kaki Raden. Ia menekan lembut satu titik kecil yang dulu sering diajarkan almarhum ibunya, seorang tukang pijat kampung. Ibunya selalu berkata, "Di titik ini, ada jalan bagi tubuh untuk kembali ingat cara bergerak." Hening menyelimuti ruangan. Detik seolah berjalan lambat. Semua mata tertuju pada Raden. Lalu, kedutan itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Jari kaki Raden bergerak. Lalu tangannya sedikit gemetar. Monitor di samping ranjang berbunyi lebih cepat. Grafiknya melonjak. "Ya Allah! Nyonya!" Wiratama menutup mulutnya. Air mata tumpah deras. Hendri yang biasanya begitu tegar, kini melangkah maju. Matanya membelalak. "Raden, anakku." Dan saat itu, kelopak mata Raden bergetar lalu perlahan terbuka. Cahaya lampu ruangan memantul di bola matanya yang kosong namun hidup. 2 tahun lamanya terlelap. Kini ia kembali menatap dunia. Suasana pecah. "Iya."
Wiratama berteriak lirih sambil memeluk tubuh anaknya. Henry nyaris tak percaya. Matanya berkaca-kaca. Tak lama kemudian, dokter dan suster bergegas masuk. "Apa yang terjadi?" seru sang dokter, terkejut melihat Radin membuka mata. Ia segera memeriksa monitor, lalu menatap Aulia. "Kau, siapa kau? Apa yang kau lakukan?" Aulia terdiam. Jantungnya berpacu kencang, sementara semua orang menatapnya. Di tengah hiruk-pikuk itu, hanya satu pertanyaan yang bergaung di benak semua orang. Siapa sebenarnya gadis sederhana dari gang sempit ini, yang baru saja membangunkan pewaris keluarga Wiratama dari tidur panjangnya? Lorong menuju lantai 9 rumah sakit itu terasa asing bagi Aulia. Kakinya yang kecil dan langkahnya yang pelan seakan tenggelam di antara kilau lampu kristal, dinding marmer putih, dan aroma obat yang bercampur dengan wangi parfum mahal. Nomor pintu demi pintu ia lewati, hingga akhirnya berhenti di depan ruang VIP 912. Pintu ganda berwarna coklat tua itu menjulang megah, dijaga dua perawat yang tampak serius. Dengan ragu, Aulia mengetuk pelan. Seorang wanita parubaya dengan gaun biru tua segera membukakan pintu. Wajahnya pucat, matanya bengkak, jelas habis menangis. Dialah Nyonya Wiratama, istri pengusaha besar yang kabarnya sudah menghabiskan segalanya demi menyelamatkan putra mereka. "Ini pesanan makanannya, Bu," ucap Aulia pelan sambil menunduk. Wanita itu menoleh sekilas, tampak tidak begitu peduli. "Letakkan saja di meja," katanya. Suaranya bergetar. Namun sebelum Aulia melangkah pergi, matanya tak sengaja menangkap sosok di ranjang besar di tengah ruangan. Seorang pemuda terbaring kaku. Wajahnya tampan namun pucat pasi, ditutupi selang oksigen dan dikelilingi kabel-kabel medis. Matanya tertutup rapat, tubuhnya seperti patung tanpa nyawa. Itulah Radin Wiratama, pewaris keluarga kaya raya yang sejak 2 tahun lalu koma akibat kecelakaan tragis. Aulia terpaku. Ada rasa iba yang menyelinap di dadanya. Ia tahu betapa menyakitkan kehilangan seseorang. Meski belum mati namun terkurung di antara hidup dan tidak. Ia menatap jemari Radin yang kaku, lalu tanpa sadar bergumam lirih. "Ya Allah, betapa lemahnya manusia tanpa pertolongan MU." Tiba-tiba, matanya menangkap sesuatu yang janggal. Jari kaki Radin berkedut, sangat tipis, nyaris tak terlihat. Aulia terperangah, menahan napas. "Bu, tadi, kakinya bergerak," ucapnya spontan. "Iya." Wiratama tersentak, matanya membelalak. Tidak mungkin, sudah 2 tahun ia tidak pernah memberi reaksi. Henry Wiratama, sang ayah yang sedari tadi berdiri tegar di sudut ruangan, menoleh cepat. Wajahnya yang biasanya keras kini tampak gentar. "Kau yakin, Nak?" tanyanya dengan suara berat. Dengan ragu, Aulia melangkah lebih dekat. Ia tahu betapa lancangnya dirinya berada di sini. Namun ada sesuatu yang mendorongnya. Ingatan akan ilmu totok sederhana yang diwariskan ibunya kembali melintas. Ia pernah diajarkan bahwa tubuh memiliki titik-titik saraf yang, jika disentuh dengan tepat, bisa memicu aliran energi. "Pak, bolehkah saya mencoba menyentuhnya?" tanyanya pelan, nyaris berbisik. Henry terdiam sejenak, wajahnya penuh keraguan. Namun setelah menghela napas panjang, ia mengangguk lirih. "Kami sudah mencoba segalanya. Silakan." Dengan hati-hati, Aulia menunduk di sisi ranjang. Tangannya yang kurus menyentuh pergelangan kaki Radin. Ia menekan titik kecil yang ia kenali dari ajaran ibunya. Detik itu, keheningan meraja. Lalu, sesuatu terjadi. Jari kaki Radin bergerak lagi. Kali ini lebih jelas. Monitor detak jantung yang tadinya stabil berubah ritmenya. Tangan Radin bergetar pelan, seakan berusaha bangun dari tidur panjangnya. "Ya Allah," bisik Nyonya Wiratama, menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya langsung jatuh deras. "Radin, Nak." Suara Henry pecah, tubuh tegarnya berguncang, dan seolah keajaiban benar-benar turun, kelopak mata Radin perlahan terbuka. Cahaya lampu menyorot matanya yang buram, namun jelas hidup kembali. Bibirnya bergetar,
seperti hendak menyebutkan sesuatu. Semua orang di ruangan itu terdiam, membeku. Air mata, isak, dan keheningan bercampur menjadi satu. Saat itulah, pintu ruangan terbuka. Seorang dokter bersama tim medis masuk, membawa berkas pemeriksaan. Namun langkah mereka terhenti mendadak ketika melihat monitor yang berbunyi lebih cepat dan Radin yang kini membuka mata. Tidak mungkin. Sang dokter terperangah, wajahnya pucat. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua mata menoleh pada Aulia. Gadis kurus dari gang sempit itu berdiri di sisi ranjang. Tangannya masih menggenggam pergelangan kaki Radin. Ia menunduk, bingung, tidak tahu harus berkata apa. Siapa sebenarnya gadis ini? Pagi itu suasana rumah sakit masih dipenuhi riuh suara perawat yang berlalu lalang. Namun di balik kesibukan itu, hati Aulia justru diliputi rasa cemas. Seorang perawat datang menghampirinya dan berkata bahwa direktur rumah sakit, Henry Wiratama, ingin bertemu dengannya secara langsung. Aulia tertegun. Seumur hidup, belum pernah ia dipanggil ke ruangan seorang direktur, apalagi seseorang yang dikenal sebagai salah satu pengusaha terkaya di kota itu. Dengan langkah ragu, Aulia berjalan menyusuri lorong panjang menuju ruangan mewah di ujung koridor. Ketika pintu kayu besar itu terbuka, ia langsung disambut dengan aroma wangi khas ruangan ber-AC dan suasana yang begitu berbeda dari dunia sempitnya di gang kecil. Di balik meja kerja berukuran besar, Henry Wiratama duduk tegak dengan wajah serius, namun matanya menyiratkan kelelahan yang dalam. Aulia, suaranya berat namun hangat. Duduklah. Gadis itu menunduk sopan lalu duduk di kursi tamu. Jantungnya berdetak lebih cepat, seolah menunggu sesuatu yang besar. Henry menatapnya lama, seperti sedang berusaha memahami sosok sederhana di hadapannya. Entah siapa kamu sebenarnya, ucap Henry akhirnya. Tapi kamu sudah melakukan sesuatu yang bahkan dokter-dokter terbaik kami tak bisa lakukan. Radin, anakku. Ia tersenyum kemarin. Itu pertama kalinya setelah berbulan-bulan terkurung dalam kegelapan hatinya. Aulia menunduk, bingung harus berkata apa. Ia hanya melakukan apa yang selama ini diajarkan ibunya, menyalurkan energi kebaikan lewat pijatan sederhana di punggung, tanpa pamrih. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi begitu saja, lanjut Henry dengan suara tegas. Aku ingin kamu tinggal bersama keluarga kami untuk mendampingi terapi Radin. Aku tahu ini bukan permintaan kecil, tapi anakku membutuhkanmu. Aulia terdiam. Perasaannya berkecamuk antara kaget, takut, dan tidak percaya. Ia hanyalah gadis miskin dari gang sempit yang bekerja sebagai pengantar makanan. Bagaimana mungkin ia bisa tinggal di rumah seorang miliuner? Pak, saya hanya orang biasa. Saya tidak pantas. Suaranya bergetar, hampir tenggelam. Namun Henry menggeleng mantap. Tidak, Aulia, kamu bukan gadis biasa. Kamu punya sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Anakku butuh harapan, dan kamu yang memberinya. Jangan menolak. Anggap saja ini jalan yang Allah tunjukkan. Hening menyelimuti ruangan. Detik seolah berjalan lambat. Semua mata tertuju pada Radin. Lalu, kedutan itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Jari kaki Radin bergerak. Lalu tangannya sedikit gemetar. Monitor di samping ranjang berbunyi lebih cepat. Grafiknya melonjak. Ya Allah! Nyonya! Wiratama menutup mulutnya. Air mata tumpah deras. Henry yang biasanya begitu tegar, kini melangkah maju, matanya membelalak. Radin, anakku. Dan saat itu, kelopak mata Radin bergetar lalu perlahan terbuka. Cahaya lampu ruangan memantul di bola matanya yang kosong namun hidup. 2 tahun lamanya terlelap. Kini ia kembali menatap dunia. Suasana pecah. Iya, Wiratama berteriak lirih sambil memeluk tubuh anaknya. Henry nyaris tak percaya. Matanya berkaca-kaca. Tak lama kemudian, dokter dan suster bergegas masuk. Apa yang terjadi? Seru sang dokter. Terkejut melihat Radin membuka mata. Ia segera memeriksa monitor, lalu menatap Aulia. Kau, siapa kau? Apa yang kau lakukan? Aulia terdiam. Jantungnya berpacu kencang, sementara semua orang menatapnya.
Di tengah hiruk-pikuk itu, hanya satu pertanyaan yang bergaung di benak semua orang. Siapa sebenarnya gadis sederhana dari gang sempit ini, yang baru saja membangunkan pewaris keluarga Wiratama dari tidur panjangnya? Lorong menuju lantai 9 rumah sakit itu terasa asing bagi Aulia. Kakinya yang kecil dan langkahnya yang pelan seakan tenggelam di antara kilau lampu kristal, dinding marmer putih, dan aroma obat yang bercampur dengan wangi parfum mahal. Nomor pintu demi pintu ia lewati, hingga akhirnya berhenti di depan ruang VIP 912. Pintu ganda berwarna coklat tua itu menjulang megah, dijaga dua perawat yang tampak serius. Dengan ragu, Aulia mengetuk pelan. Seorang wanita parubaya dengan gaun biru tua segera membukakan pintu. Wajahnya pucat, matanya bengkak, jelas habis menangis. Dialah Nyonya Wiratama, istri pengusaha besar yang kabarnya sudah menghabiskan segalanya demi menyelamatkan putra mereka. "Ini pesanan makanannya, Bu," ucap Aulia pelan sambil menunduk. Wanita itu menoleh sekilas, tampak tidak begitu peduli. "Letakkan saja di meja," katanya. Suaranya bergetar. Namun sebelum Aulia melangkah pergi, matanya tak sengaja menangkap sosok di ranjang besar di tengah ruangan. Seorang pemuda terbaring kaku. Wajahnya tampan namun pucat pasi, ditutupi selang oksigen dan dikelilingi kabel-kabel medis. Matanya tertutup rapat, tubuhnya seperti patung tanpa nyawa. Itulah Raden Wiratama, pewaris keluarga kaya raya yang sejak 2 tahun lalu koma akibat kecelakaan tragis. Aulia terpaku, ada rasa iba yang menyelinap di dadanya. Ia tahu betapa menyakitkan kehilangan seseorang, meski belum mati namun terkurung di antara hidup dan tidak. Ia menatap jemari Raden yang kaku, lalu tanpa sadar bergumam lirih, "Ya Allah, betapa lemahnya manusia tanpa pertolongan Mu." Tiba-tiba, matanya menangkap sesuatu yang janggal. Jari kaki Raden berkedut, sangat tipis, nyaris tak terlihat. Aulia terperangah, menahan napas. "Bu, tadi, kakinya bergerak," ucapnya spontan. "Iya." Wiratama tersentak, matanya membelalak. Tidak mungkin, sudah 2 tahun ia tidak pernah memberi reaksi. Hendri Wiratama, sang ayah yang sedari tadi berdiri tegar di sudut ruangan, menoleh cepat. Wajahnya yang biasanya keras kini tampak gentar. "Kau yakin, Nak?" tanyanya dengan suara berat. Dengan ragu, Aulia melangkah lebih dekat. Ia tahu betapa lancangnya dirinya berada di sini. Namun ada sesuatu yang mendorongnya. Ingatan akan ilmu totok sederhana yang diwariskan ibunya kembali melintas. Ia pernah diajarkan bahwa tubuh memiliki titik-titik saraf yang, jika disentuh dengan tepat, bisa memicu aliran energi. "Pak, bolehkah saya mencoba menyentuhnya?" tanyanya pelan, nyaris berbisik. Hendri terdiam sejenak, wajahnya penuh keraguan. Namun setelah menghela napas panjang, ia mengangguk lirih. "Kami sudah mencoba segalanya. Silakan." Dengan hati-hati, Aulia menunduk di sisi ranjang. Tangannya yang kurus menyentuh pergelangan kaki Raden. Ia menekan titik kecil yang ia kenali dari ajaran ibunya. Detik itu, keheningan meraja. Lalu, sesuatu terjadi. Jari kaki Raden bergerak lagi. Kali ini lebih jelas. Monitor detak jantung yang tadinya stabil berubah ritmenya. Tangan Raden bergetar pelan, seakan berusaha bangun dari tidur panjangnya. "Ya Allah," bisik Nyonya Wiratama, menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya langsung jatuh deras. "Raden, Nak." Suara Hendri pecah, tubuh tegarnya berguncang. Dan seolah keajaiban benar-benar turun, kelopak mata Raden perlahan terbuka. Cahaya lampu menyorot matanya yang buram, namun jelas hidup kembali. Bibirnya bergetar, seperti hendak menyebutkan sesuatu. Semua orang di ruangan itu terdiam, membeku. Air mata, isak, dan keheningan bercampur menjadi satu. Saat itulah, pintu ruangan terbuka. Seorang dokter bersama tim medis masuk, membawa berkas pemeriksaan. Namun langkah mereka terhenti mendadak ketika melihat monitor yang berbunyi lebih cepat dan Raden yang kini membuka mata. "Tidak mungkin." Sang dokter terperangah, wajahnya pucat. "Bagaimana ini bisa terjadi?"
Semua mata menoleh pada Aulia. Gadis kurus dari gang sempit itu berdiri di sisi ranjang. Tangannya masih menggenggam pergelangan kaki Radin. Ia menunduk, bingung, tidak tahu harus berkata apa. Siapa sebenarnya gadis ini? Pagi itu suasana rumah sakit masih dipenuhi riuh suara perawat yang berlalu lalang. Namun di balik kesibukan itu, hati Aulia justru diliputi rasa cemas. Seorang perawat datang menghampirinya dan berkata bahwa Direktur Rumah Sakit, Hendri Wiratama, ingin bertemu dengannya secara langsung. Aulia tertegun. Seumur hidup, belum pernah ia dipanggil ke ruangan seorang direktur, apalagi seseorang yang dikenal sebagai salah satu pengusaha terkaya di kota itu. Dengan langkah ragu, Aulia berjalan menyusuri lorong panjang menuju ruangan mewah di ujung koridor. Ketika pintu kayu besar itu terbuka, ia langsung disambut dengan aroma wangi khas ruangan ber-AC dan suasana yang begitu berbeda dari dunia sempitnya di gang kecil. Di balik meja kerja berukuran besar, Hendri Wiratama duduk tegak dengan wajah serius, namun matanya menyiratkan kelelahan yang dalam. Aulia, suaranya berat namun hangat. Duduklah. Gadis itu menunduk sopan lalu duduk di kursi tamu. Jantungnya berdetak lebih cepat, seolah menunggu sesuatu yang besar. Hendri menatapnya lama, seperti sedang berusaha memahami sosok sederhana di hadapannya. Entah siapa kamu sebenarnya, ucap Hendri akhirnya. Tapi kamu sudah melakukan sesuatu yang bahkan dokter-dokter terbaik kami tak bisa lakukan. Radin, anakku. Ia tersenyum kemarin. Itu pertama kalinya setelah berbulan-bulan terkurung dalam kegelapan hatinya. Aulia menunduk, bingung harus berkata apa. Ia hanya melakukan apa yang selama ini diajarkan ibunya, menyalurkan energi kebaikan lewat pijatan sederhana di punggung, tanpa pamrih. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi begitu saja, lanjut Hendri dengan suara tegas. Aku ingin kamu tinggal bersama keluarga kami untuk mendampingi terapi Radin. Aku tahu ini bukan permintaan kecil, tapi anakku membutuhkanmu. Aulia terdiam. Perasaannya berkecamuk antara kaget, takut, dan tidak percaya. Ia hanyalah gadis miskin dari gang sempit yang bekerja sebagai pengantar makanan. Bagaimana mungkin ia bisa tinggal di rumah seorang miliuner? Pak, saya hanya orang biasa. Saya tidak pantas. Suaranya bergetar, hampir tenggelam. Namun Hendri menggeleng mantap. Tidak, Aulia, kamu bukan gadis biasa. Kamu punya sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Anakku butuh harapan, dan kamu yang memberinya. Jangan menolak. Anggap saja ini jalan yang Allah tunjukkan. Aulia menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, sejak saat itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Hari pertama Aulia menjejakkan kaki di rumah megah keluarga Wiratama, suasana sudah terasa berbeda. Rumah yang dari luar tampak bagaikan istana itu, ternyata di dalamnya menyimpan aura dingin dan penuh kecurigaan. Langkah Aulia terasa berat melewati lantai marmer yang berkilau, seolah setiap jengkal rumah itu menolak kehadirannya. Beberapa pelayan menyapanya dengan senyum kaku, namun tatapan mata mereka berbicara lain. Ada rasa sinis, bahkan benci yang samar. Mereka membicarakan Aulia di balik punggungnya. Siapa dia? Gadis kampung bisa masuk rumah ini? Apa karena tuan muda terlanjur percaya padanya? Bisik seorang pelayan wanita kepada kawannya. Namun yang paling jelas memperlihatkan ketidaksukaan adalah Maya, perawat pribadi Radin sejak bertahun-tahun. Maya dikenal cerdas, disiplin, dan dipercaya keluarga besar Wiratama. Baginya, Aulia hanyalah orang asing yang tiba-tiba datang dan membuat posisinya terguncang. Setiap kali Aulia berjalan melewati lorong, Maya menatapnya dengan senyum tipis yang lebih terasa seperti ancaman daripada sapaan. Hari-hari berikutnya, Aulia berusaha menunaikan tugasnya dengan sabar. Ia merawat Radin, memberi terapi sederhana, membantu makan, bahkan sekadar menemaninya berbicara. Radin yang dulu dingin perlahan berubah. Ia mulai lebih banyak tertawa, matanya lebih hidup, dan semangatnya kembali tumbuh. Namun, perubahan itu justru membuat Maya semakin merasa terpojok. Tak masuk akal, gumam Maya di dapur, di hadapan beberapa pelayan lain. Aku bertahun-tahun merawat tuan muda, tak ada perkembangan sebesar itu.
Sekarang gadis kampung ini datang. Hanya dengan pijatan anehnya, tiba-tiba tuan muda bisa berdiri? Itu jelas bukan hal biasa. Pasti ada sesuatu yang gelap di baliknya. Desas-desus itu menyebar cepat. Para pelayan mulai berbisik-bisik bahwa Aulia menggunakan ilmu hitam. Ada yang bilang ia membawa benda mistis tersembunyi. Ada yang yakin ia bersekutu dengan makhluk gaib. Aulia mendengar bisikan itu dari kejauhan. Hatinya perih. Ia hanya bisa menunduk dan menahan air mata. Malam itu, suasana mencapai puncaknya. Aulia dipanggil ke ruang kerja Henry, ayah Radin sekaligus kepala keluarga Wiratama. Ruangan itu besar, dengan rak buku menjulang dan meja kayu besar yang menambah kesan serius. Aulia melangkah masuk dengan gugup. Jantungnya berdegup kencang. Di sana sudah berdiri Maya dengan wajah tegang. Juga kepala pengurus rumah, Pak Surya. Henry duduk di kursi kulit hitam, menatap Aulia dengan sorot tajam, seakan sedang menimbang sesuatu yang berat. Maya melapor sesuatu yang cukup serius. Ucap Henry. Suaranya berat. Katanya kau menggunakan cara-cara tak masuk akal dalam merawat Radin. Aulia tercekat. Maksudnya? Maya melangkah maju. Nada suaranya penuh tuduhan. Tak mungkin, Tuan. Tak masuk akal seorang gadis kampung bisa membuat Tuan Radin bergerak hanya dengan sentuhan. Saya yakin dia memakai ilmu hitam. Semua perubahan cepat itu tak wajar. Benar, timpal Pak Surya. Kami semua menyaksikan sendiri. Hanya dalam hitungan minggu, kondisi Tuan Radin membaik drastis. Itu tak bisa dijelaskan dengan logika. Aulia gemetar. Air matanya hampir jatuh. Saya tidak pernah melakukan hal itu, Pak. Saya hanya melakukan apa yang diajarkan almarhum ibu saya. Itu pijatan untuk melancarkan aliran darah. Bukan sihir. Namun suara Aulia tenggelam di antara desakan Maya dan Pak Surya. Mereka terus menekan, seakan sudah sepakat untuk menjatuhkan gadis itu. Henry mengetuk meja, menatap tajam. Kalau benar kau jujur, buktikan. Kalau tidak, kau harus pergi dari rumah ini. Aulia terdiam. Dadanya sesak. Ia merasa seluruh dunia menuduhnya. Padahal ia hanya berusaha menolong. Namun tiba-tiba, pintu ruang kerja terbuka keras. Suara langkah tongkat terdengar menghentak lantai. Semua orang menoleh. Radin berdiri di ambang pintu. Wajahnya tegas meski tubuhnya masih agak lemah. Dengan langkah tertatih, ia masuk, menatap semua orang. Suaranya lantang, penuh keyakinan. Cukup, serunya. Kalau bukan karena Aulia, aku masih terbaring seperti mayat. Dia tidak memakai sihir. Dia menyembuhkan dengan hati. Dan hati yang tulus lebih kuat daripada apapun yang kalian sebut logika. Ruangan mendadak hening. Maya menunduk. Wajahnya merah padam. Pak Surya terdiam. Mulutnya terkatup rapat. Henry menatap putranya lama, seolah menimbang kata-kata itu. Sementara Aulia hanya bisa berdiri dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya sejak menginjakan kaki di rumah megah itu, ia merasa ada yang benar-benar membelanya. Malam itu, hujan turun perlahan membasahi kaca jendela kamar rumah mewah keluarga Henry. Di dalam ruangan yang hening, hanya terdengar suara detak jam dinding dan tarikan napas Radin yang mulai membaik setelah terapi demi terapi yang dilakukan Aulia. Henry, yang sejak sore tidak bisa memejamkan mata, duduk sendirian di ruang kerjanya. Ia membuka laci tua di sudut meja, mencari sebuah berkas kontrak lama yang ia perlukan. Namun, yang ia temukan justru sebuah map coklat usang, berdebu, seolah lama sekali tak tersentuh. Dengan ragu, ia menarik map itu keluar. Jantungnya berdetak lebih cepat saat melihat tulisan tangan yang samar di bagian depan. Catatan kelahiran 20 tahun lalu. Henry mengernyit. Tangannya gemetar saat membuka lembar demi lembar di dalamnya. Ada catatan medis sederhana, beberapa foto, dan secari kertas kusam bertuliskan nama yang begitu familiar, Bu Zahra. Kilatan ingatan masa lalu langsung menyerbu pikirannya. 20 tahun lalu, di sebuah malam penuh kepanikan, istrinya akan melahirkan Radin. Mobil mereka mogok di tengah jalan desa terpencil. Ia berlari mencari pertolongan,
Dan tak ada rumah sakit, tak ada bidan. Yang ada hanya seorang wanita tua berkerudung lusuh, dengan tatapan teduh dan tangan yang cekatan. Bu Zahra, tabib kampung yang dikenal sederhana. Henry masih ingat jelas malam itu, ketika istrinya berteriak menahan sakit. Bu Zahra dengan tenang menuntunnya, menyiapkan air hangat, dan membantu proses persalinan. Tidak ada alat canggih, hanya doa dan pengalaman panjang seorang tabib desa. Dan dari tangannya yang renta itulah, Radin akhirnya lahir dengan selamat. Air mata Henry jatuh tanpa terasa. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya. Ya Allah, bagaimana aku bisa lupa? Wanita itu, dialah pahlawan hidupku, bisiknya lirih. Suara pintu berderit pelan membuyarkan lamunannya. Aulia berdiri di ambang pintu, membawa segelas air hangat. Pak, Anda belum tidur? Tanyanya lembut. Henry menatap gadis itu lama, seolah baru melihatnya dengan mata yang berbeda. Ia menunjuk kursi di depannya. Duduklah, Aulia. Ada sesuatu yang harus kau tahu. Dengan ragu, Aulia menuruti. Henry menyerahkan map tua itu kepadanya. Lihatlah, ini tentang nenekmu. Mata Aulia melebar. Ia melihat foto lama Bu Zahra muda, bersama tulisan tangan yang menceritakan peristiwa persalinan di desa. Aulia menutup mulutnya. Tak percaya. Jadi, nenekku pernah menyelamatkan? Ya, jawab Henry dengan suara bergetar. Nenekmu, Bu Zahra, dialah yang menyelamatkan istri dan anakku. Tanpa beliau, Radin mungkin tak akan pernah hidup sampai hari ini. Dan kini, cucunya justru menyelamatkan Radin sekali lagi. Kau tahu artinya ini, Aulia? Ini bukan kebetulan. Ini adalah takdir Allah. Air mata Aulia menetes. Ia menggenggam map itu erat-erat. Nenek selalu bilang pada kami, berbuat baiklah meski tak ada yang mengingat. Ternyata, Allah yang menyimpannya. Ya Pak? Henry mengangguk. Suaranya lirih tapi penuh keyakinan. Betul, Allah tidak pernah melupakan satupun kebaikan. Lihatlah bagaimana garis takdir mempertemukan kita kembali. Dulu nenekmu menyelamatkan keluarga ini, dan sekarang kau melanjutkan warisan itu. Keheningan menyelimuti ruangan. Hanya suara hujan yang menetes pelan, seolah ikut menjadi saksi rahasia masa lalu yang akhirnya terungkap. Henry menatap Aulia dengan penuh rasa hormat. Bukan lagi sekadar gadis pengantar makanan dari gang sempit. Aulia, katanya mantap. Kau bukan hanya penyelamat Radin. Kau adalah cucu dari pahlawan hidupku. Aulia terisak. Ia tak pernah menyangka hidupnya yang sederhana ternyata begitu erat terhubung dengan keluarga kaya ini. Hatinya dipenuhi syukur, haru, dan rasa hormat pada takdir Allah yang maha mengatur. Malam itu, ikatan mereka berubah. Bukan lagi antara majikan dan orang kecil, melainkan antara dua keluarga yang pernah dipertemukan oleh kebaikan, lalu dipersatukan kembali oleh cinta dan takdir. Sejak hari itu, kehidupan Aulia berubah sepenuhnya. Ia bukan lagi sekadar gadis sederhana dari gang sempit yang mengantar makanan dengan langkah penuh ragu. Kini, ia berjalan dengan keyakinan baru, karena hatinya tahu, setiap langkah kecil bisa membawa perubahan besar. Keluarga Wiratama memperlakukannya bukan sebagai tamu, bukan pula sebagai orang luar, melainkan sebagai bagian yang tak terpisahkan. Bahkan Nyonya Ratna, yang dahulu sempat meragukannya, kini menyebut Aulia sebagai cahaya kecil yang dikirimkan Allah untuk menuntun mereka keluar dari kegelapan. Suatu pagi yang cerah, Radin mengajak Aulia duduk di taman rumah besar itu. Aulia, katanya sambil memandang jauh, aku tidak ingin kesembuhanku hanya berhenti pada diriku. Aku ingin lebih banyak orang merasakan harapan seperti yang kau berikan padaku. Aulia menoleh, kaget mendengar nada serius itu. Apa maksud Radin? Aku ingin kita membangun tempat terapi, gratis, untuk mereka yang tak mampu. Aku tahu banyak keluarga di luar sana yang menyerah karena tak punya biaya. Aku ingin mengubah itu, jawab Radin, matanya berkaca-kaca. Aulia terdiam sejenak. Lalu senyum kecil terukir di wajahnya. Kalau itu yang Radin inginkan, aku akan mendukung sepenuh hati. Anggap saja ini juga warisan dari Nenek Zahra.
Beliau selalu berkata, ilmu itu jangan dibawa mati, Aulia. Bagikan selagi bisa. Mata Radin bersinar. Kalau begitu, kita namakan pusat terapi itu Zahra Care. Dan begitulah, mimpi itu mulai diwujudkan. Pembangunan Zahra Care tidak mudah. Banyak orang meragukan niat tulus mereka. Ada yang mengira hanya proyek pencitraan keluarga kaya. Namun, Aulia teguh. Ia sendiri turun tangan, membersihkan ruangan, mengatur jadwal, bahkan mengajar para relawan teknik pijat saraf sederhana yang diwariskan neneknya. Kalau tanganmu penuh kasih, maka sentuhanmu akan jadi obat, ucap Aulia suatu kali kepada para relawan. Kata-kata itu kemudian menjadi semboyan Zahra Care. Hari peresmian tiba. Ratusan orang miskin dari berbagai desa datang dengan wajah penuh harap. Ada seorang ayah yang membawa anaknya lumpuh. Ada seorang ibu tua yang tangannya gemetar karena syarafnya melemah. Mereka semua mengantri, tapi di wajah mereka tak ada keluh kesah, hanya doa dalam diam. Ketika pintu dibuka, Aulia berdiri di depan, menyambut mereka satu persatu. Selamat datang di Zahra Care. Di sini, kalian tidak perlu membayar apapun. Hanya doa dan senyum kalian yang cukup bagi kami. Seorang ibu meneteskan air mata sambil menggenggam tangan Aulia. Nak, semoga Allah membalasmu. Kami sudah lama mencari tempat seperti ini. Radin yang menyaksikan itu merasakan getaran hangat di dadanya. Ia tahu, kehadiran Aulia bukan hanya menyembuhkan tubuhnya, tetapi juga membangkitkan hatinya. Hari-hari berlalu, dan Zahra Care menjadi tempat harapan baru. Dari pagi hingga malam, suara doa dan tawa memenuhi ruangan yang sederhana tapi penuh kasih itu. Nama Zahra Care pun menyebar kemana-mana, bukan karena iklan, tapi karena cerita orang-orang yang merasakan manfaatnya. Namun, yang paling menakjubkan adalah perubahan dalam diri Radin. Ia tidak lagi dikenal hanya sebagai putra keluarga kaya, melainkan sebagai pria yang turun langsung membantu, yang tak sungkan memegang tangan pasien, atau mengusap kepala anak-anak kecil yang datang berobat. Radin, kata Aulia suatu malam ketika mereka beristirahat. Kau tahu, kebaikan itu seperti air. Kalau kita biarkan mengalir, ia akan menemukan jalannya sendiri, menghidupi banyak orang tanpa kita sadari. Radin mengangguk, dan semua ini terjadi karena kau, Aulia. Kau bukan hanya menyembuhkan tubuhku, tapi juga menunjukkan arti hidup yang sebenarnya. Aulia tersenyum, matanya berkaca-kaca. Aku hanya meneruskan warisan nenek Zahra. Kalau ada kebaikan yang tersisa di dunia ini, biarlah namanya dikenang lewat setiap jiwa yang sembuh. Malam itu, di bawah cahaya lampu taman, mereka berdua menyadari bahwa hidup mereka tak lagi milik pribadi. Ia sudah menjadi bagian dari banyak hati, sebuah warisan kebaikan yang akan terus mengalir, bahkan ketika mereka sudah tiada. Hari itu, matahari bersinar cerah seakan ikut merayakan kebahagiaan. Sebuah tenda putih besar berdiri anggun di halaman depan bangunan baru yang bertuliskan Zahra Care Pusat Terapi O Rehabilitasi. Balon-balon berwarna pastel menggantung di pintu masuk, sementara bunga-bunga segar berjejer sepanjang jalan setapak, menebar harum semerbak. Para undangan mulai berdatangan, tokoh masyarakat, dokter, tetangga, dan anak-anak yang selama ini dibantu Aulia. Semua wajah tampak penuh sukacita. Aulia berdiri di samping panggung kecil, mengenakan kebaya sederhana berwarna biru muda. Senyumnya merekah, meski jantungnya berdegup tak karuan. Siapa sangka gadis pengantar makanan dari Gang Buntu kini berdiri sebagai pendiri pusat terapi? Semua ini berawal dari pertemuannya dengan Radin, pemuda yang dulu lumpuh dan kehilangan harapan. Lihatlah, Aulia, bisik Zahra, adik Radin yang kini jadi sahabat dekatnya. Semua orang datang bukan hanya untuk Radin, tapi juga untukmu. Kau sudah menjadi cahaya bagi banyak jiwa. Aulia tersenyum gugup, menunduk pelan. Aku hanya melakukan apa yang bisa kulakukan, Zahra. Selebihnya, ini semua karena pertolongan Allah. Acara pun dimulai. MC membacakan sambutan, dilanjutkan dengan pidato Radin. Semua mata tertuju padanya ketika ia berjalan naik ke atas panggung tanpa tongkat. Tepuk tangan spontan pecah.
Beberapa orang bahkan menitikan air mata, mengingat bagaimana dulu Radin hanya duduk di kursi roda dengan tatapan hampa. Radin menatap Aulia yang berdiri di antara kerumunan. Matanya berkaca-kaca, penuh rasa syukur. Setelah pidato tentang perjalanan hidupnya dan alasan mendirikan Zahra Care, ia tiba-tiba menghentikan kata-katanya. Ia menarik napas dalam, lalu menoleh ke arah hadirin. Hari ini bukan hanya tentang peresmian pusat terapi. Ada hal yang jauh lebih besar yang ingin kusampaikan. Sesuatu yang berasal dari hatiku. Kerumunan mulai berbisik. Radin turun dari panggung, berjalan menuju Aulia. Langkahnya mantap, senyumnya tulus. Aulia terkejut, wajahnya memerah, jantungnya berdebar semakin kencang. Di hadapan semua orang, Radin berlutut dengan satu lutut. Ia membuka sebuah kotak kecil berisi cincin berkilau. Suasana seketika hening. Semua mata terbelalak menunggu. Aulia, suara Radin bergetar namun penuh keyakinan. Kau bukan hanya menyembuhkan tubuhku, tapi juga hatiku. Kau membuatku percaya bahwa Allah selalu memberi harapan bahkan di saat tergelap. Karena itu, maukah kau menjadi pendampingku, bukan hanya dalam suka, tapi juga dalam ujian hidup, sampai Allah memanggil kita nanti? Air mata Aulia langsung menetes. Tangannya gemetar menutupi mulut. Semua kenangan, saat ia mengantar makanan dengan berjalan kaki, saat pertama kali masuk ke rumah keluarga kaya itu dengan penuh rasa minder, hingga saat ia membantu Radin bangkit, berputar kembali di kepalanya. Aku ini siapa, Radin? Hanya gadis sederhana dari gang sempit. Apa kau benar-benar yakin? Suaranya bergetar, penuh haru. Radin tersenyum lembut. Aku tidak butuh seseorang dari kalangan bangsawan atau berharta. Aku butuh hati yang tulus. Dan aku menemukannya padamu. Tangis Aulia pecah. Dengan lirih ia berkata, kalau Allah rida, aku siap mendampingimu. Sorak-sorai, tepuk tangan, dan doa menggema di seluruh tenda. Zahra berlari memeluk kakaknya dan Aulia. Sementara tamu-tamu undangan tak henti mengucapkan Masya Allah dan Barakallahu lakuma. Hari itu bukan hanya Radin dan Aulia yang bersatu dalam janji cinta. Dunia juga menyaksikan bahwa seorang gadis dari Gang Buntu bisa menjadi cahaya, bukan hanya bagi satu keluarga, tapi bagi banyak jiwa yang membutuhkan harapan. Dan di bawah tenda putih itu, cinta mereka menjadi saksi bahwa ketulusan dan doa mampu mengubah takdir dengan cara yang paling indah.